سيد التابعين سيدنا الحسن البصري وسيد الجنيد البغدادي وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وأبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري والإمام محمد بن محمد الغزالي وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام بخاري ومسلم وفروعهم. ثم الفاتحة إلى روح السيد محمد بن عبد الكريم السمان البداني وخليفته مولانا سيد الشيخ محمد رشاد البنجري وسيد الشيخ عبد الصمد الفلمباني وسيد الشيخ نواوي البنتاني وسيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي اسماعيل البنجري والشيخ أنang شارين عارف والشيخ سمان مولي وسيد الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم أن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله على هذه النيات وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anhu wa anni wa ankum ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bab yang kedua yaitu pada menyatakan bersangatan luba atas berkata-kata atau bersangatan banyak omong, ya, banyak berkata-kata. Ketahui olehmu bahwasanya loba atau banyak berkata-kata itu yaitu kelakuan yang dicela. Banyak berkata-kata itu adalah kelakuan yang dicela. Dicela baik pada agama, baik pada di sisi manusia. Ya, kita aja kan bilanya tahu ya ada seseorang yang pandir aja ya, bilanya ada sidin, nah pasti sudah banyak omong. Maka kita kuler menghadapi kuler bila ada sidin mendengarkan, maka ceritanya pasti nang itu aja ya, nang dipandir sidin lah. Kisah-kisah bahari. Jadi banyak omong itu adalah dicela, baik dari segi agama maupun dari segi kita terhadap sesama. Yang wajib atas kita untuk menjauhinya. Alasannya
mengapa dicela, mengapa wajib kita menjauhinya? Karena apabila loba atau banyak seseorang itu berkata-kata, niscaya keluarlah dari mulutnya daripada perkataan yang sia-sia, perkataan yang kada bermanfaat, perkataan yang kada ada nilai akhiratnya. Nah, jadi pasti bilanya banyak berkata-kata itu ada perkataan yang kada berfaedah, kada bermanfaat. Dan berkata-kata yang sia-sia itu adalah penyebab bagi gelapnya hati. Nah, salah satu nang penyebab daripada hati itu gelap adalah dari banyaknya kita omong, dari banyaknya kata-kata yang sia-sia. Maka kita kada pikir dalam sehari berapa kalimat, berapa kata, berapa huruf nang kita ucapkan. Yang kita ucapkan tadi sedikit juga pun kada ada nilai akhirat. Maka perkataan yang sia-sia tadi, ujar Sidin, itu adalah salah satu penyebab daripada gelapnya hati. Bahkan banyak berkata-kata itu penyebab bagi matinya hati. Na'udzubillah min zalik. Kalau sudah hati mati, kalau gelap, kawah aja ditarangi, bilanya gelap. Tapi kalau sudah mati, waduh, yang Allah Ta'ala ibaratkan di dalam Al-Quran, asyaddu qaswah minal hajar, lebih keras daripada batu. Sedangkan batu, apabila diperceki air, bisa berlubang. Kalau hati biar diperceki apa aja, disiram dengan apa aja, walaupun dimintakan banyu Kak Jibril sekalipun, tetap tidak bisa dihidup-hidupkan, kada kawa ditarangakan kalau sudah hati mati. Akibat apa tadi? Akibat dari banyak omong, banyak pandir. Jadi yang pertama, banyak omong itu menyebabkan gelapnya hati. Yang kedua, bahkan bisa lebih fatal, yaitu mengakibatkan hati mati. Ini berdasarkan daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Turmuji an Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Yang artinya, tidaklah merobohkan, marabahkan akan manusia itu rabahnya tadahulu hidung, melainkan dengan sebab hasil daripada perkataan lidah mereka. Nang mengakibatkan muhanya tajalungkup, tarabah,
itu nama akibatkan ia tarabah adalah lidah. Artinya perkataan mereka. Ya, dari perkataan mengakibatkan kita roboh, diri kita binasa. Kalau sekarang ada kata-kata lagi, ya, ketik, ya, mengetik tangan, nah, ya, mengomentari, mengolah status, ya, di medsos. Nah, maka itu bahayanya sama aja, ya, dengan bahaya lidah. Karena tangan kada mungkin mengetik sesuatu kalau kada diucapkan di dalam hati dahulu. Artinya perkataan mereka. Dan sabda Nabi lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahu Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Yang artinya barang siapa adalah ia beriman dengan Allah, dan barang siapa adalah ia benar-benar beriman dengan hari kiamat. Ya, siapa nang bujur-bujur beriman lawan Allah Ta'ala, nang bujur-bujur beriman dengan adanya hari kiamat, maka ujar Nabi, hendaklah ia berkata-kata akan perkataan yang baik, atau apabila tidak yang baik, hendaklah berdiam. Ya, artinya hendaklah perkataan kita itu semuanya mengandung kebaikan. Amun kada nang baik jangan diucapkan. Ya, jadi di sini ada istilah orang Bahari, ya kan, sebelum berucap beungap dahulu, ya. Ya kan, sebelum beungap itulah Pak, sebelum berucap beungap dahulu. Ya, artinya apa? Beungap, dipikirkan dahulu. Amun bagus ucapkan. Tapi bilanya akan membahayakan diri kita, akan menyinggung orang lain, maka ujar Nabi tadi, bila keadaan yang baik fal liyasmut, maka hendaklah berdiam. Dan sabda Nabi lagi, man yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkalu lahu bil jannati. Rawahul Bukhari an Sahlin as-Sa'idi radhiyallahu an. Yang artinya, barang siapa menjamin ia bagiku akan barang yang antara dua tulang dagunya dan dua kakinya, niscaya aku jamin baginya akan surga. Ya, siapa nang kawa jisidin memelihara, ya, dua tulang dagu awan sesuatu nang antara dua tulang paha, ya, maka dijamin orang itu masuk surga. Dan yang dikehendaki dengan barang yang antara tulang dagu itu yaitu lidah. Artinya hendaklah kita untuk memelihara lidah kita. Jangan sampai berkata-kata yang mengakibatkan kita binasa, yaitu dengan orang bisa tersinggung, ya, dan sebagainya. Dan yang dikehendaki dengan barang yang antara dua kaki itu yaitu faraj, kemaluan. Ditata
ditanya akan Rasulullah daripada yang lebih banyak barang yang memasukkan ia ke dalam api neraka. Ya, sahabat bertanya, apa nang mengakibatkan, apa yang kebanyakannya mengakibatkan masuk neraka? Maka sabda Nabi, bermula yang paling banyak yang memasukkan ke dalam api neraka itu penyebabnya adalah dua yang berlubang. Apa? Yang pertama mulut, yang kedua faraj. Rawahu Turmudi wa shahahahu. Ya. Jadi dua lubang ini memang sangat berbahaya, mulut dan kemaluan. Dan sabda Nabi lagi, man kasura kalamuhu kasura sakhtuhu, bukan saktuhu di sana, sakhtuhu, tersalah itu. Waman kasura, nah ketinggalan pulang tuh, waman kasura sakhtuhu kasurat zunubuhu. Ya, ketinggalan. Waman kasurat zunubuhu fannaru aulabih. Rawahu Abu Naim fil Hilyah min hadis Ibni Umar radhiyallahu an. Yang artinya, barang siapa banyak berkata-kata, niscaya banyaklah sakhtuhu, tersalahnya. Dan barang siapa banyak tersalah, niscaya banyak dosa. Lalu kesimpulannya, barang siapa banyak dosa, maka fannaru aulabi, nerakalah yang lebih utama dengan dia. Ya. Jadi alhasil, nang paling banyak mengakibatkan kita masuk ke neraka adalah banyak perkataan. Nang banyak mengakibatkan kita masuk ke dalam surga pun perkataan juga. Ya, lidah. Ya. Jadi dengan lidah kita masuk ke surga, dengan lidah juga kita mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka. Ketahui olehmu bahwasanya bagi lidah itu ada kebinasaan yang amat banyak. Ya. Akan tetapi cukuplah akan dikau karena menolak akan semua bahaya atau kebinasaan lidah dengan mengamalkan satu ayat daripada Al-Quran yang mulia ini, yaitu firman Allah Ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah aw ma'ruf. Al-ayah, surah An-Nisa 114. Cukup jasidin ya mengamalkan ini ayat supaya kawa memelihara lidah kita, ya, daripada saking banyaknya bahaya lidah, ya, perkataan. Maka bagi kita nang suka hobi banyak omong, hendaklah kita mengamalkan ini ayat. Maksudnya bukan mengamalkan membacanya, kada, mengamalkan makna daripada ini ayat. Nah, pemaknanya la khaira. Kata-katanya la khair, kada ada sedikit jua pun kebaikan. La khair, tidak ada sedikit jua pun kebaikan fi katsirin min najwahum, pada kebanyakan
yang keluar daripada lidah mereka itu. Illa, nah ya, lalawanannya kada ada kebaikan, berarti nang sebaliknya, melainkan man amara bisadaqatin au ma'ruf, melainkan menyuruh daripada bersedekah au ma'ruf, atau menyuruh berbuat kebaikan atau mendamaikan antara sesama manusia. Ya. Artinya apa? Kesimpulannya, nang mengandung kebaikan daripada perkataan itu adalah sesuatu yang mengandung khair, ya, sesuatu perkataan yang bernilai akhirat, ya, menyuruh berbuat kebaikan, menyuruh bersedekah, menyuruh untuk apalagi menuntut ilmu, ya, itu perkataan ajakan-ajakan itu adalah kebaikan. Alhasil, ya, Allah Ta'ala menyatakan la khair tadi, kebanyakannya daripada kalimat-kalimat yang keluar daripada mulut lidah manusia itu la khair, kada ada kebaikan, kecuali, ya kan, artinya mengandung kebaikan apabila perkataannya tadi ada nilai akhirat. Bermula makna ini ayat, yaitu bahwa tiadalah engkau berkata-kata pada yang tiada memberi manfaat akan dikau, dan engkau menyampaikan akan perkataan engkau pada yang memberi faidah, maka ada padanya kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Ya, makna ayatnya, tidaklah nang mengakibatkan kita selamat dunia dan akhirat, melainkan berkata-kata nang bermanfaat atau berfaidah. Bilanya ada perkataan yang kada bermanfaat dan kada berfaidah, apalagi perkataan yang mengandung, ya, hati orang sarik, orang tersinggung dan sebagainya, maka jelas itu akan mengakibatkan kita binasa dunia dan akhirat. Dikehendaki dengan barang yang tiada bermanfaat itu, ya, perkataan yang sia-sia tadi, perkataan yang kada berfaedah. Itu maksudnya yaitu perkataan yang jikalau engkau tinggalkan akan dia, artinya kada diucapkan, niscaya tiada luput akan dia oleh pahala akhirat. Ya, bilanya kada diucapkan, ya, kada apa-apa, kada nilai akhirat atau faedah dunia, ya, kada mengandung manfaat akhirat dan manfaat dunia yang sangat dihajatkan. Ya, itu namanya perkataan yang kada bermanfaat atau perkataan yang sia-sia. Bilanya kita kada ucapakan, kada apa-apa, diucapakan pun kada apa-apa. Arti kada apa-apa, kada bernilai dunia, kada bernilai akhirat. Itu ngarnya perkataan yang sia-sia. Dan barang siapa menyimpunkan ia daripada perkataan atas yang memberi manfaat, maksud menyimpunkan
meringkaskan perkataan dengan perkataan yang bermanfaat, niscaya sedikitlah ia berkata-kata, ya. Maka hendaklah engkau pikirkan pada ketika engkau akan berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah, akan bahwasanya jika engkau sebut akan nama Allah, niscaya mengganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu. Niscaya yang demikian itu adalah sebagai keuntungan yang sangat besar, ya. Seandainya Jasidin perkataan-perkataan yang kada bermanfaat, perkataan-perkataan yang kada berfaedah, yang sia-sia itu engkau ganti Jasidin dengan Astagfirullah, ya, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, ya. Dibawa bazikir, dibawa bersolawat, itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Tapi nangaran sudah hobi, ya kan, sudah kebiasaan. Nah, kebiasaan hendak berzikir ngaleh, ya. Kebiasaan hendak bersolawat sulit, ya kan, karena sudah terbiasa dengan banyak omong. Lalu hendak merubah hobi kebiasaan tadi dengan bersolawat, dengan berzikir sangat sulit. Jalannya pertama, ya kan, kita biasakan dulu di tempat yang sunyi, artinya di waktu saurangan, ya. Duduk santai-santai, ya, biar sambil melihat TV, ya, sambil mengetik HP, ya. Ya, tapi lidah dan hati sambil bersolawat, lidah dan hati sambil berzikir. Nah, daripada sia-sia, ya, timbang-timbang sia-sia daripada perbuatan kita tadi nang di waktu kosong. Sebagai ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah, itu niscaya itu adalah keuntungan yang sangat besar. Karena zikrullah ta'ala itu menyerupai ia akan sepotong emas, ya. Zikir ya, itu diibaratkan sama seperti emas. Perkataan yang tidak berfaedah itu sama seperti sepotong tanah yang keras. Maka betapa orang yang mempunyai akal yang sempurna pasti meninggalkan pasti orang yang berakal itu meninggalkan sepotong emas dan mengambil ia akan sepotong atau segumpal tanah yang keras, ya. Kada mau pasti mengambil emas. Orang yang berakal kada mau mengambil tanah. Artinya lebih baik berzikir ketimbang berkata-kata yang tidak bermanfaat. Ini jika perkataannya itu tiada ada padanya mengandung dosa, tidak ada mengandung dosa, maka perkataannya tadi sama seperti segumpal tanah. Maka jika ada padanya itu perkataan mengandung dosa, niscaya adalah itu kerugian. Ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia gantinya, yaitu sepotong api, ya, sepotong api. Demikianlah itu kerugian yang sangat besar, ya, bilanya
ada perkataan kita yang mengandung dosa, yaitu dusta, yaitu ghibah, yaitu apalagi perkataan menghinakan, meremehkan ya daripada orang lain, yang apabila ia mendengar dari perkataan kita tadi sakit hati, maka itu jelas sama seperti kita mengambil api neraka, sama dengan membakar lidah kita dengan api neraka. Jadi bagi orang yang sempurna akalnya Jasidin tadi lebih utama mengambil emas, yaitu dengan berzikir, ketimbang tanah, yaitu perkataan yang sia-sia. Maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi faedah itu, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Situ dulu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat kitab Penawar Hati yang pernah dibacakan Abah Guru Sekumpul, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita zahir dan batin seumur hidup. Mudah-mudahan Allah ta'ala menyudahi umur kita semua dalam keadaan husnul khotimah, mati beriman, mati dalam keadaan bersih, mati dalam keadaan fitrah, keadaan suci. Dan mudah-mudahan Allah ta'ala menulungi kita semua di akhir umur dikuasakan mengata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hazihi niyat wa ala ma nawa bihi syekhuna Syekh Sekumpul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.